jumlah mufidah atau biasa kita dengar dalam bahasa Indonesia kalimat yang sempurna. Al-jumlah itu artinya apa? Kalau kita artikan satu persatu. Kalimat, lalu al-mufidah itu apa artinya? Memberikan faidah. Yang memberikan faidah. Jadi gampangnya kalimat yang memberikan faidah kalau diartikan satu persatu ya. Jadi kalau kalimat itu nggak memberikan faidah, itu belum disebut jumlah mufidah. Nah, di sini Anda bacakan dulu ada contohnya. Contoh kalimat sempurna ada 6 yang dikasih oleh buku ini. Al-bustanu jamilun. Asy-syamsu tali'atun. Syamma aliyun wardatan. Qatafa Muhammadun zahratan. Ya'isus samaku fil ma. Yakturun nakhilu fi misra. Oke. Kalau antum mau tahu artinya, di situ ada artinya ya. Ada 6 kalimat dan juga ada artinya di situ. Al-bustanu jamilun. Taman itu bagus. Nah, taman itu bagus. Nah, itu kan memberikan faidah. Jadi memberikan faidah apa? Memberi tahu atau memberi kabar kan? Taman itu bagus. Tapi kalau kita bilang al-bustan aja, taman. Nah, itu belum memberikan faidah. Kenapa taman gitu? Atau kita bilang bagus aja, bagus. Apa yang bagus gitu kan? Nah, di sini ada pembahasannya. Apabila kita memperhatikan susunan contoh ke-1, contoh 1 itu al-bustanu jamilun, kita akan mendapatnya tersusun dari 2 kata, yaitu pertama al-bustanu dan kedua jamilun. Jika kita mengucapkan kata pertama saja, taman, ya kan, kepada seseorang, maka kita tidak memahami kecuali makna tunggalnya saja. Dan pastilah orang yang diajak bicara tidak merasa cukup. Akan bertanya lagi, kenapa taman gitu? Ada apa dengan taman? Begitu juga jika kita ambil kata keduanya saja, indah. Akan tetapi, jika kita rangkai kedua kata ini dan kita ucapkan al-bustanu jamilun, nah taman itu indah, memberikan faidah, memberitahu gitu. Oke. Kita mampu memahaminya, lanjut ya, dengan makna yang sempurna dan kita bisa mengambil faidah dari kalimat itu, yaitu mensifati taman dengan sifat indah. Oleh karena itu, kalimat seperti ini disebut jumlah mufidah, kalimat yang berfaidah. Dan setiap kalimat yang tersusun dari 2 kata seperti ini, maka ia termasuk ke jumlah mufidah, begitu dengan 5 contoh sisanya. Oke. Ada yang ditanyakan? Oh, tidak ada. Kita lanjut lagi. Dengan ini kamu bisa melihat bahwa satu kata saja tidak akan mencukupkan lawan bicara. Akan bertanya lagi maksudnya. Oleh karena itu, mestilah satu kalimat tersusun dari 2 kata atau lebih, sampai bisa dimengerti maksudnya. Adapun contoh di sini, ada pengecualian ya. Kum, ijlis, takallam. Nah, di sini hanya satu kata, tapi disebut jumlah mufidah. Kenapa? Nah, penjelasannya. Secara zohir atau secara nampaknya hanya satu kata, akan tapi ia termasuk jumlah mufidah. Karena lawan bicara pasti mengerti maksud ucapan ini. Sebenarnya, untuk kalimat seperti ini tidak tersusun dari satu kata saja, akan tetapi dari 2 kata. Salah satunya dilafazkan yaitu kum, ya, yang secara zohir sini. Dan kata lainnya tidak dilafazkan, yaitu anta, yang membuat lawan bicara paham meski tidak disebut. Karena makna dari kata perintah adalah berdirilah kamu, duduklah kamu, berbicaralah kamu, kayak gitu kan. Kita masuk ke kaidahnya. Nah, biasa di buku atau kitab nahwu itu terdiri dari contoh, pembahasan, lalu kaidah. Nah, kaidah ini yang kita pakai untuk mempelajari bab-bab setelahnya.
Karena sebagaimana ilmu nahwu harus dipelajari dengan secara beruntun. Nah, setiap kaidahnya kita harus ketahui dan pahami untuk mempelajari bab-bab setelahnya. Kaidahnya di sini susunan kata yang memberikan faidah pemahaman yang sempurna disebut jumlah mufidah. Jumlah mufidah atau kalimat sempurna tersusun dari dua kata atau lebih sampai dapat dipahami maksudnya. Oke. Ada yang tanyakan? Kalau tidak ada, di sini akan Ana bahas sedikit saja tentang jumlah mufidah masih. Di sini tadi udah kita pelajari untuk pengertiannya ya. Jadi kita lewat saja. Jumlah mufidah adalah susunan atau gabungan dari beberapa kata yang punya arti sempurna. Contohnya Muhammad maridun, Muhammad sakit. Al-Ustadz jadidun, Talib yaktub. Lalu keterangannya jumlah mufidah dalam bahasa Arab disebut kalam atau kalimat sempurna dalam bahasa Indonesia, yaitu gabungan dari beberapa kata yang mengandung arti sempurna terdiri dari subjek dan predikat. Nah, di bawahnya lafaz uktub kayak tadi, kata perintahan, walaupun satu kata, tapi tetap disebut jumlah mufidah. Nah, di sini yang Ana mau bahas pembagian jumlah mufidah. Ada berapa? Ada menjadi dua. Yang pertama jumlah ismiyah, yang kedua jumlah fi'aliyah. Apa itu jumlah ismiyah? Gampangnya, jumlah kan artinya kalimat. Ismiyah itu berasal dari kata isim. Jumlah ismiyah itu kalimat yang diawali oleh isim atau kata benda. Sedangkan jumlah fi'liyah kalimat yang diawali oleh fi'il. Ya, lihat di sini Aliyun maridun. Ali sakit. Kata pertamanya Ali. Itu kata benda kan, bukan kata kerja. Lalu marido Aliyun. Marido Aliyun. Marido artinya sakit atau telah sakit. Ini fi'il madi. Lalu juga ada safaro. Nah, itu kan awal katanya fi'il atau kata kerja, maka dia disebut dengan jumlah fi'liyah. Coba Bapak Tirtanata bisa memberi contoh dari jumlah fi'liyah nggak? Doroba kalbun. Iya. Itu doroba kata pertamanya. Maka karena dia fi'il disebutnya jumlah fi'liyah. Lalu Bapak Arif Hidayat coba berikan contoh jumlah ismiyah. Kalau tidak bisa, Bapak Al-Qadri berikan contoh jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Ahmad nasitun. Ahmad nasyitun. Ya, bagus. Ahmad kata pertamanya itu kan isim. Makanya dia disebut dengan jumlah ismiyah. Gampang ya. Ini pembagian fi'il, pembagian jumlah ditinjau dari kata pertamanya. Lalu di sini ada keterangan, susunan kalimat sempurna dalam bahasa Arab terdiri dari dua pola. Kalimat yang tersusun dari subjek tambah predikat disebut dengan jumlah ismiyah. Lalu kalimat yang tersusun dari predikat tambah subjek, nah predikatnya terlebih dahulu disebut dengan jumlah fi'liyah. Susunan kalimat di atas tidak dikenal dalam istilah bahasa Indonesia ya. Jadi jumlah fi'liyah, ismiyah itu hanya dalam bahasa Arab. Bahasa Indonesia tidak mengenal seperti itu. Misalkan
kita bilang Andi menendang bola. Nah, kata pertamanya Andi kan, kita mau menendangnya dulu. Menendang Andi bola, nggak bisa kan? Nah, kayak gitu. Jadi hanya ada dalam bahasa Arab. Dalam proses menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tetap didahulukan subjek daripada predikatnya ya. Dalam proses dalam terjemahan tetap kita dahulukan subjek. Subjek itu pertama. Misalnya contohnya qala Rasulullah. Rasulullah telah bersabda. Nah, Rasulullah kita artiin duluan. Walaupun kata pertamanya di sini apa? Qala. Kita nggak bisa bilang bersabda Rasulullah. Itu kan nanti jadi rancu. Walaupun dalam bahasa Arab di sini kan qala Rasulullah. Rasulullahi qala bisa dibalik kan? Dibolak-balik pun bisa. Lalu kharajat Aisyah atau Aisyah kharajat, tetap Aisyah yang pertama diterjemahkan. Aisyah telah keluar. Sementara jika mau menerjemahkan ke dalam bahasa Arab seperti ayahku sedang sholat di masjid, bisa ditulis dengan dua pola, yaitu yusolli abi fil masjid atau abi yusolli fil masjid. Nah, yang bilang tadi bisa dibolak-balik ya, antara isim dan fiilnya, atau antara subjek dan predikatnya. Baik, apakah ada pertanyaan? Malam hari ini kita hanya membahas dua materi, huruf jar tadi dan jumlah mufidah. Ya, hanya dua. Lalu di bawah sini mustalahatul jadidah, cuma kosakata baru aja, kita nggak perlu bahas. Oke, materi kita sampai di sini, sisa waktu untuk tanya jawab. Kalau tidak ada pertanyaan, Ada Ustaz tanya. Oke. Jumlah ismiyah sama jumlah fi'liyah itu penggunaannya itu gimana kan? Penggunaannya? Kapan Oh, iya. penggunaannya itu? Nggak ada sih, opsional aja. Mau pakai Aliyun maridun atau marido Aliyun, mau seperti ini misalkan ya, kayak Safaro Ahmad atau Ahmad Safaro, sama aja. Jadi nggak ada ketentuan atau keterikatan, itu pilihan kita sendiri. Oh gitu ya. Ya, syukur Ustaz. Ya. Apa terap? Diem loh. Baik, apakah ada lagi? Ana untuk nahu memfokuskan ke ini aja ya, materi yang harusnya kita bahas. Takut kalau Ana meluas, takutnya makin bikin pusing takutnya. Kita nggak apa-apa, perlahan tapi pasti gitu kan. Karena nahu beruntun untuk belajarnya. Takutnya Ana memperluas, niatnya memperbanyak ilmu, takut malah bikin pusing, nggak ada yang masuk. Tapi kalau dalam bertanya nggak apa-apa. Kalau ingin tahu, silahkan ditanyakan. Kalau tidak ada, mungkin karena materinya juga sudah selesai dan tidak ada pertanyaan, Ana cukupkan sampai di sini ya.
Nah, Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi